Bagaimana menanamkan akhlak pada anak-anak umur 6 tahun ke bawah ya? Apakah kita jelaskan secara detail, terperinci atau bagaimana? Anak kecil itu, Pak Bu, itu seperti handphone Anda itu, seperti komputer yang punya memori. Dia tergantung apa yang dimasukkan ke dalam memori dia. Nah, nanti setelah dewasa dia akan ulang lagi memori itu. Dan itulah memori itulah yang diaplikasikannya menjadi aplikasi dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak kecil itu akhlak dia itu dia dapat dari dua hal. Yang pertama bawaan. Manusia akhlaknya itu ada dua sumbernya. Bawaan dia, yang kedua yang dipelajari. Nah, bawaan itu tergantung orang tua lagi. Kalau orang tua soleh, orang tua baik, insya Allah akan melahirkan keturunan dan benih-benih yang baik. Kedua, dengan belajar. Nah, anak usia di sebelum 6 tahun dia belum mumayyiz. Maka cara menanamkan akhlak kepada dia adalah dengan keteladanan. Bukan dengan disuruh menghafal-hafal, dia bingung. Anak itu mencontoh saja. Maka kata orang dulu, Pak, buah itu jatuhnya tak jauh dari pohon. Orang yang terdekat kepada anak adalah ibu bapaknya. Maka dia akan mencontoh akhlak ibu bapaknya. Kita sebagai orang tua jika ingin menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak yang kecil, maka perlihatkanlah, contohkanlah akhlak yang baik. Misalnya berkata yang jujur. Ada orang ngetok-ngetok pintu mau bertamu, kita malas jumpa kan. Bilanglah bapak tidur. Padahal dia nggak tidur. Nah, bapak nggak ada bapak. Ada tamu pak. Siapa? Oh, Pak RT. Bilang aja bapak lagi istirahat tidur. Padahal dia nggak tidur. Anaknya pergi. Maaf Pak RT, bapak tidur. Dia mengajarkan anaknya berbohong. Nah, begitu juga ketika suami istri misalnya bertengkar di hadapan anak-anaknya. Anak-anaknya melihat, merekam, mendengar. Anak-anak yang kecil itu. Ketika dia lihat ibunya membantah dengan keras melawan suaminya di hadapan anak-anaknya, maka akan terdidik dia untuk durhaka, tidak menghargai orang tua. Oh begini, dia akan tiru, dia akan rekam. Ketika dia lihat bapaknya main kasar kepada ibunya bertengkar, dia akan lihat, dia akan rekam. Seperti itu pula dia kepada adik-adiknya. Dia akan berlaku seperti itu pula. Dia akan contoh dan dia akan perlihatkan itu. Maka anak-anak seperti itu yang paling baik untuk menanamkan akhlak adalah dengan contoh dan keteladanan. Siapa? Kita. Kesabaran, menghormati yang paling tua. Kalau kita ingin anak kita itu berbakti kepada kita, contohkan bakti kita kepada orang tua kita. Dia akan lihat bapaknya berbakti kepada ibu bapaknya, kepada kakek neneknya, baik, sayang, perhatian, peduli, santun, sopan, berkata lembut. Dia akan begitu pula kepada Anda. Nah, demikian juga dermawan, pemberi, suka berinfak, suka membantu. Dia akan lihat dari diri kita, ibu bapaknya. Dia akan tiru. Jadi anak-anak kecil itu yang prasekolah itu adalah dengan keteladanan. Kalau dia sudah mulai masuk TK, mulai dipilihkan hadis-hadis yang pendek itu, yang ringan, yang mudah dihafal. Sambil dia mencontoh, dia mulai ditalkinkan, diajarkan untuk menghafal ungkapan-ungkapan yang baik dari hadis-hadis tadi, sehingga selain dia contoh, dia juga punya pengetahuan. Allahu a'lam bissawab. Salah satu contoh mengajarkan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada anak kecil. Ketika Al-Hasan, cucu beliau, Al-Hasan ini mengutip korma yang tercecer di rumah beliau, dan Rasulullah SAW khawatir itu korma sedekah. Rasulullah dan keluarganya haram makan sedekah. Nah, cucunya ini mengutip korma itu dan dimasukkannya. Rasulullah langsung diajarkannya untuk memuntahkannya. Ya luka, disuruhnya keluarkan. Setelah itu beliau iringi dengan penjelasan. Karena usia dia sudah mulai bisa paham. Apakah engkau tidak tahu bahwa
keluarga kita, innana ama ta'lam annana hurrima alaina as-shadaqah. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau paham bahwa harta sedekah itu diharamkan atas kita? Maka dia ajarkan dia supaya menjaga diri dia dari harta-harta yang syubhat. Dan ini contoh-contoh Rasulullah SAW mengajarkan akhlak kepada anak beliau. Coba lihat ketika beliau sedang makan. Itu ada di dalam hadits Arba'in Nawawiyah. Salah seorang sahabat ketika dia kecil di rumah Rasulullah SAW makan. Dilihatnya anak itu sudah paham perintah, sudah mumayyiz. Anak itu makan, tangannya keliran sana sini. Maka Rasulullah SAW ingatkan, ya ghulam, wahai bocah, kalau makan, engkau makan, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Nah, itu mengajarkan akhlak bagaimana makan, supaya jangan ambil sana, ambil sini, makan bersama. Diajarkan supaya makan yang ada di dekat dia. Dalam kesempatan lain, Ibnu Abbas umurnya 8 tahun menginap di rumah Rasulullah SAW. 8 tahun itu ada hadisnya di Sahih Bukhari. Menginap di situ, Rasulullah ajarkan bagaimana akhlak. Rasulullah perlihatkan dia bercengkrama dengan istrinya. Istrinya Rasulullah SAW Maimunah adalah bibi Abdullah bin Abbas, bibinya. Makanya dia menginap di situ. Bercengkrama, kemudian setelah itu mereka tidur satu bantal bertiga. Nah, arah sini Rasulullah berdua dengan istrinya, sebelah sisi sini adalah Ibnu Abbas. Mereka tidur. Kemudian tengah malam Rasulullah SAW bangun. Kemudian dia tanya kepada Ibnu Abbas untuk mengecek apakah dia tidur atau tidak. Ya Ghulayyim, nama Ghulayyim, hai anak kecil, kamu sudah tidur apa belum? Abdullah bin Abbas pura-pura tidur, padahal dia belum tidur. Dia ingin memperhatikan bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bangun, lalu berwudu, kemudian sholat. Setelah Rasulullah takbir, Ibnu Abbas bangun. Dia ikut berwudu seperti wudu Rasulullah SAW. Lalu dia berdiri di kiri Rasulullah SAW ikut sholat. Kemudian Rasulullah tarik, dia dipindahkan ke kanan. Ibnu Abbas bercerita, karena dia semalaman begadang, tidak tidur, karena ingin memperhatikan sholat Rasulullah SAW itu, akhirnya dia ngantuk. Maka Rasulullah SAW mengurut-ngurut telinganya sambil sholat, dipencet-pencetnya telinganya dengan lembut supaya dia tidak terkantuk. Nah, itu diceritakan, lihat akhlaknya, bagaimana dia lembut dengan anak, dia pencet-pencetnya telinganya dengan lembut. Akhirnya terbangun lagi Ibnu Abbas sedang sholat bersama beliau. Nah, lihat bagaimana akhlak beliau, kasih sayang beliau kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada anak kecil. Sehingga ini akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, Allahu a'lam bissawab.